Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara-saudara sebangsa dan setanah air di Universitas Terbuka. Semoga curahan rahmat Tuhan Yang Maha Esa berlimpah kepada kalian semua. Ucap untuk kalian semua. Oke, hari ini kita berjumpa kembali dalam kondisi baik-baik saja, dan kita akan membicarakan materi tentang metode survei. Materi ini bagian dari mata kuliah metode penelitian komunikasi bersama saya sebagai pengampu mata kuliah Dr. Rara. Saudara-saudara semua sebangsa dan setanah air di Universitas Terbuka, ada literatur penting yang perlu saudara pelajari terkait dengan metode survei. Dan saya kira buku ini sangat mudah dipahami dan juga banyak memberikan tips-tips singkat, padat, dan jelas untuk mempelajari survei. Ada metode penelitian, ada riset design, dan riset method in education. Nah, ini tiga-tiganya saya kira sangat penting bagi saudara-saudara untuk mempelajari survei. Dan juga ada di dalamnya contoh-contoh yang sangat sederhana untuk dipahami. Nah, saudara-saudara sekalian, apakah itu survei? Mari kita kembali tentang konsep dasar dari survei. Survei adalah koleksi informasi dari sampel individual melalui tanggapan mereka terhadap pertanyaan. Nah, ini seperti yang dikatakan oleh Jack and Scott dari literatur tadi. Dan kemudian dari Creswell mendefinisikan survei sebagai prosedur penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan cara peneliti memberikan pertanyaan kepada sampel untuk mengidentifikasi pendapat, sikap, dan perilaku individu dalam suatu populasi. Nah, jadi saudara-saudara sekarang sudah memiliki pengetahuan tentang apa itu survei. Dan ini penekanannya adalah bahwa survei itu penggalian informasi dari sampel. Jadi sampel itu adalah cerminan atau perwakilan dari populasi. Misalnya analoginya, kalau Anda ingin mencicipi rasa air laut, cukup ambil satu gelas saja. Tidak perlu Anda menghisap semua air laut yang ada di muka bumi ini. Oke, ini adalah basis informasi berorientasi survei. Jadi metode survei itu memiliki tujuan untuk mencari basis informasi yang setidaknya itu berkaitan pada tiga hal, yaitu pengetahuan sampel ini tetap terhadap suatu isu. Jadi pengetahuan tentang, misalnya ingin mengetahui tentang pembelajaran online dari satu sampel misalnya, atau kemudian ada sikap sampel ini berkaitan dengan setuju atau tidak setuju, termasuk juga suka atau tidak suka, itu bahagia atau sedih. Kemudian perilaku sampel itu berkaitan dengan perubahan dari satu sampel terhadap satu isu yang menjadi topik bahasan saudara. Nah, kemudian rasionalitas menggunakan survei. Jadi ada pertimbangan penting yang harus dipegang terlebih dahulu, harus diputuskan terlebih dahulu untuk menggunakan survei. Satu, rasionalitas menggunakan survei adalah mengidentifikasi gambaran faktual. Jadi kalau kita mendengar istilah faktual, itu berarti ada yang ada di luar sana, dianggap objektif. Karena ini basisnya adalah paradigmanya positivisme. Jadi seperti pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan tentang perbedaan paradigma kuantitatif dan kualitatif. Jadi gambaran faktual, ya, faktual itu semua kehidupan manusia dianggap objektif. Jadi sudah dianggap seperti apa adanya, itulah yang terjadi, kira-kira begitu. Kemudian pengukuran standarisasi. Nah, ini menggunakan survei karena itu melakukan proses penyeragaman ini.
Jadi kalau ada standarnya itu menjadi ukurannya menjadi jelas. Misalnya standar untuk masuk di kampus itu sih kira-kira nilai rata-ratanya di atas 7 misalnya. Kalau di luar itu tidak masuk, misalnya begitu. Atau standar menjadi selebritis misalnya. Misalnya apa? Harus good looking. Kalau tidak good looking ya sudah jadi artis lokal misalnya. Itu semuanya terstandarisasi, diseragamkan. Tidak ada anomali di sana. Kalau kemudian kita mempertanyakan, kayaknya saya tidak masuk dalam survei itu. Kayaknya ini yang disebut dengan falasi. Ada keterbatasan atau kegagalan memaknai dunia kehidupan. Oke, itu bisa nanti larinya di kualitatif. Nah, kemudian pertimbangan efisiensi. Ketika kita menggunakan survei, ada pertimbangan efisiensi, misalnya keterbatasan waktu, tenaga, juga dana. Misalnya kalau efisiensi, ini program efisiensi lagi marak di mana-mana. Nah, itu adalah salah satu upaya untuk pada akhirnya untuk menciptakan generalisasi bahwa efisiensi itu berlaku pada semua. Dan kalau kita mengambil semuanya dalam bentuk populasi misalnya, itu akan lalu membuang waktu misalnya. Sementara pekerjaan kalian untuk menuntaskan penelitian ini sangat terbatas. Jadi memang seringkali efisiensi itu berkaitan dengan kalkulasi ekonomis dan kemewaktuan, sehingga itu lebih hemat ya. Nah, biasanya para pengampu kebijakan itu lebih banyak menggunakan survei untuk melihat tentang tingkat kepuasan kinerja mereka gitu. Meskipun kemudian dalam pertanyaan kualitatif sepertinya tidak seperti itu deh hasilnya, karena saya tidak ada di dalamnya. Nah, itu sudah standar dalam survei. Begitu sampel diambil, berarti yang lain juga dianggap bagian dari suara sampel. Oke, kemudian ini ada teknik interaktif dari survei. Yang pertama, setidaknya ada 3, itu juga banyak sebetulnya, tapi yang paling sederhana dan paling mudah dilakukan. Satu, kemandirian interaktif responden. Dia kalian menyusun daftar pertanyaan, kemudian membagikan kepada responden, kemudian responden yang mengisinya. Kemudian kalau kemandirian interaktif responden itu biasanya banyak ke tatap muka ya, datang ke tempat lokasi sampel. Kemudian yang kedua, representasi interaktif responden. Jadi ada yang perwakilan, tidak harus dengan tatap muka, biasanya menggunakan by phone ya, telepon, kemudian WA, SMS, kirim email, misalnya, dan kirim post misalnya, dan sebagainya. Dan kemudian interview personal dengan responden, itu bisa wawancara berdua, ngobrol dan berikan pertanyaan, kemudian dicatat. Ini adalah teknik interaktif survei. Nah, juga di dalam metode survei ada beragam tipe rumusan masalah survei. Tapi paling tidak ini yang paling banyak digunakan, rata-rata itu adalah 3, menyangkut dengan 3 ya. Satu, deskriptif, eksplanatif, dan komparatif. Kalau deskriptif itu artinya survei yang digunakan itu untuk menggambarkan suatu fenomena apa adanya. Misalnya ini contohnya, berapakah jumlah peserta kuliah daring semester ini di kampus X? Atau ada contoh lain, bagaimana tingkat kesukaan mahasiswa ilmu komunikasi di kampus X terhadap konten TikTok MBG di Lombok misalnya. Kemudian eksplanatif itu berarti metode survei yang digunakan bertujuan untuk mengidentifikasi sebab akibat suatu fenomena. Misalnya ini contohnya, apakah tingkat durasi menonton TikTok fast food ya, berpengaruh terhadap perilaku konsumtif mahasiswa kampus X? Sering nonton, kemudian begitu sering banyak nonton, membeli secara terus menerus. Meskipun persoalan makan itu kan sebetulnya dasarnya adalah kebutuhan, bukan keinginan. Atau contoh lain, apakah podcast perang Iran versus Amerika
mempengaruhi tingkat kesadaran komunikasi politik generasi Z di kota Konoha misalnya. Itu juga lebih spesifik. Jadi ini mengidentifikasi tentang atau penjelasan tentang sebab akibat suatu fenomena ya. Kemudian yang ketiga itu adalah komparatif. Komparatif itu berarti survei yang digunakan untuk membandingkan suatu hal dengan hal lain terhadap suatu fenomena. Misalnya ini contohnya, bagaimanakah perbedaan pengaruh kelancaran jaringan internet terhadap minat baca antara mahasiswa desa dan kota di kampus X gitu. Jadi ini melihat perbedaan kelancaran internet, akses jaringan internet terhadap minat baca antara mahasiswa desa dan kota di kampus X. Jadi lebih terarah. Atau contoh lainnya, apakah terdapat perbedaan tingkat melek media daring ya antara anak muda dan orang tua di kota Konoha misalnya. Nah, ini adalah tipe rumusan masalah survei. Macam-macam, nanti bisa Anda kembangkan bagaimana merumuskan rumusan masalahnya. Misalnya komparatif, misalnya apakah perbedaan produktivitas kerja antara mahasiswa X, Y, dan Z misalnya. Bisa seperti itu. Saya kira banyak sekali contoh-contohnya, nanti bisa saudara-saudara berdalami di literatur yang sudah sangat bisa dipahami karena pembacaannya juga lebih mudah susunannya, yang disediakan difasilitasi oleh Universitas Terbuka. Ucap untuk kalian semua, terima kasih atas kekurangan dan kelebihannya, mohon maaf atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap jaga asa, dan jangan lupa bahagia.